Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Saya mengingatkan, tentu saja setiap nikmat akan ditanya tentang peruntukannya, penggunaannya. Maka saya ingatkan selalu, pastikan kita punya jawaban yang baik terhadap nikmat yang kita miliki ini, yang Allah titipkan ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan nikmat sehat kita adalah nikmat yang membuat kita tegak di dalam beribadah. Juga nikmat tambahan umur pastikan adalah ziyadatan li fi kulli khair, adalah untuk tambahan kebaikan dan kebaikan saja. Jikalau tambahan umur tidak menambah kebaikan saja sudah dikatakan merugi, apalagi kalau tambahan umur kok justru untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah selalu menyebut bahwa jikalau ada tambahan umur maka selalu dikatakan ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, setiap tambahan umur seberapapun jumlahnya, jadikan itu adalah tambahan kebaikan untuk saya. Andai pun kemudian dipanggil oleh Allah meninggal kita, kata Rasulullah, rohatan li fi kulli syarr. Ya Allah, mohon matinya saya menjadi istirahat dari berbagai macam keruwetan dunia. Maka kalimatnya rohatan li fi kulli syarr. Karena sejatinya orang muslim itu di dunia memang dengan ujian. Imam Ahmad ditanya, kapan kita istirahat? Ketika kaki kita sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang hidup adalah keniscayaan kita sebagai seorang muslim akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan hidup. Persoalan ekonomi, persoalan bertetangga, persoalan macam-macam. Maka kita berharap betul kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang kalaupun meninggal betul-betul rohatan li fi kulli syarr, betul-betul kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke alam kubur justru menjadi kesibukan luar biasa. Karena seseorang yang tanamannya keliru di dunia, begitu masuk alam kubur bukannya istirahat, tapi justru kesibukan dimulai dengan teramat sangat. Maka kita bermohon kepada Allah sekali lagi, semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, sekecil apapun, sekedar kita bisa melihat, bisa membawahi makanan, bisa mendengar sesuatu, tangan bisa bergerak, jari-jari bisa bergerak, pastikan kita punya pertanggungjawaban yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Rabu saya ceramah di Masjid Jabal Nur Gunung Sempu. Masjid itu sudah ngaji dengan saya, ini masuk tahun ke-6. Masuk tahun ke-6. Di sana kebanyakan pensiunan pegawai negeri. Sudah sepuh-sepuh. Ada dosen, mantan dosen UNY, ada dosen UMY, sebagian juga. Salah satu jamaah yang ngurusi kegiatan, namanya Mas Gunawan, saya sudah izin kepada beliau ceritakan ini. Beliau cerita ke saya tentang anaknya yang suka main basket. Kebetulan, qadarullah, ketika main basket itu salah posisi jatuh. Jadi dia lompat tapi salah posisi jatuh sehingga urat hamstringnya itu putus. Kemudian diperiksakan ke dokter. Kenapa diperiksakan? Karena nggak bisa nekuk, Bapak Ibu. Orang yang putus urat hamstringnya itu kakinya itu lurus terus. Sholat ya harus duduknya gini, nggak bisa nekuk. Rekoso buatan itu, buatan sakit nekuk itu rekoso buatan. Masalah, makanya jadi yang bisa duduk sila ini bersyukur, Bapak Ibu. Bersyukur gitu. Bisa duduk sila itu mahal, Bapak Ibu. Saya tanya ke Mas Gunawan, Mas, operasi untuk putaran jenengan, karena itu hobi nggak di cover BPJS ya,
segala sesuatu kecelakaan yang terkait dengan hobi nggak di cover BPJS Bapak Ibu. Jenengan senang sepedaan sebagai hobi, kok jatuh dari sepeda nggak di cover. Olahraga sebagai hobi nggak di cover. Jenengan naik trail, yang senang trail-trailan jatuh, kecelakaan nggak di cover BPJS. Maka kecelakaan putranya Mas Gunawan ini termasuk yang nggak di cover oleh BPJS. Saya tanyakan ke beliau, berapa biayanya? 150 juta Bapak Ibu. Di JIH, Jogja International Hospital. Satu urat putus ciptaan Allah dibetulin 150 juta. Jadi kan tahu nih, di tubuh kita ini ada puluhan ribu urat. Masya Allah. Gini apa nggih? Bayangkan, satu saja putus nggak bisa nekuk. Makanya jenengan bisa bersila seperti ini Bapak Ibu. Demi Allah, syukurilah. Karena gara-gara putus satu nggak bisa, saya pengen bisa sila 150 juta. Mahal betul. Makanya istilah begini, zaman saya ki wong nek orang duit ki orang entuk loro. Karena sakit mahal sekali. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, maka kita sekali lagi bersyukur betul. Maka di antara syariat kita adalah sholat duha Bapak Ibu. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap sendi-sendi kita harus disodakoi setiap hari Bapak Ibu. Harus disodakoi. Bayangkan kalau satu sendi yang ada 360 sendi dalam tubuh kita harus disodakoi 1 juta aja. Jangan harus sodakoh 1 juta. Karena asalnya sendi-sendi kita kata Rasulullah harus disodakoi. Maka kata Rasulullah cukup 2 rakaat sholat duha menjadi sodakoh buat sendi-sendi panjenengan. Nah kalau ditanya apa di antara fungsi sholat duha? Memberikan sodakoh kepada sendi-sendi kita. Maka jangan ditinggalin Bapak Ibu. 3 yang wajib bagi Rasulullah: sholat witir, sholat duha, kemudian an-nahru, berkurban, tatawu bagi kita, sunnah buat kita. Tapi nggak ditinggal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pastikan jenengan jangan tinggalin tuh sholat duha. Kalau jenengan nggak bisa mensodakoi sendiri-sendiri dengan uang, 2 rakaat sholat duha minimal, jangan ditinggalin. Ya Bapak Ibu. Kemudian ini terkait dengan syukur. Kita mensyukuri betul nikmat-nikmat yang seperti ini. Yang kedua, saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa tidak dikatakan zikir seseorang kecuali menggerakkan bibir. Ini sering saya lihat di banyak masjid yang belum belajar, banyak orang sholat itu nggak menggerakkan bibir. Itu nggak sah sholatnya Bapak Ibu, nggak sah. Tidak dikatakan seseorang membaca sesuatu kecuali ada gerakan bibir. Kenapa? Rasulullah ketika jadi imam dilihat oleh jamaahnya gerakan lihyatihi, gerakan jenggotnya, menunjukkan bahwa Rasulullah begitu. Coba saya tanya ke beliau misalnya, jenengan tahu nggak beliau sedang menyampaikan sesuatu sekarang? Tahu nggak? Nggak tahu, lagi diam saja. Padahal dia ngomong jane, sebenarnya mungkin lagi ngomong di hatinya. Maka dikatakan seseorang sholat, seluruh bacaan yang harus dibaca harus digerakkan bibirnya. Ini nanti pembahasan khusus ketika kita belajar tentang fikih sholat. Ditanyakan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, apakah cukup seseorang hanya batin ketika sholat untuk membaca sesuatu? Jawabannya tidak sah sholat yang demikian. Maka kalau malam hari ini masih ada yang seperti itu, untung dapat ilmunya malam hari ini. Jadi besok kalau dengan sholat jangan sampai diam. Kalau imam mengatakan Allahu Akbar, maka jangan mengucapkan Allahu Akbar, tapi nggak keras-keras, sendiri saja, cukup didengar sendiri. Sekali pahami sampai di sini? Ini penting Bapak Ibu, karena ini kekeliruan yang lazim terjadi. Kemudian pengingat yang berikutnya, khusus untuk bapak-bapak, Rasulullah bersabda, idza qultu li sahibika ansit yaumal jum'at wal imamu yahtub faqad lahut. Ini kan sering diucapkan oleh Bilal. Kalau adanya 2 kali ketika Jumat ada ucapan itu Bilalnya. Jikalau panjenengan ngomong ke samping panjenengan, ansit, diam, menengi, kayak lagi khutbah, meneng yo. Maka dikatakan oleh Rasulullah, faqad lahut, maka dia telah berbuat sia-sia. Imam Nawawi menyebutkan maksud lahut adalah nggak dapat pahala Jumat. Bayangin Bapak Ibu,
Jenengan lah tujuannya apik toh, kondo teng tonggone jenengan. Iki berisik niki. Sejumatan berisik. Menengoto ojo berisik. Niku jenengan kehilangan pahala Jumat, bayang Bapak Ibu. Apalagi ngobrol. Saya dipahami? Saya dipahami Bapak Ibu? Ngondoni wong kon meneng wis ora entuk pahala. Soyo meneng jenengan yang ngobrol, subhanallah. Ini makanya peringatnya itu Bapak Ibu. Satu rangkaian yang enggak terpisahkan. Maka ketika seseorang datang Jumatan kemudian lagi adzan, iki cerita wong males nggih. Cerita wong males tekone pas adzan atau pas khotib naik mimbar. Iki males banget nih. Ini tiang males nih. Nah kalau jenengan masih seperti itu bertobatlah. Apa yang dilakukan? Kalau kepeksa jenengan komisennya macet, kepeksa jenengan datang ketika khotib hendak naik mimbar. Maka yang dilakukan adalah segera sholat 2 rakaat, bukan nunggu adzan Bapak Ibu. Ini khusus sholat Jumat. Kalau sholat duhur asar, iya, tunggu adzan kemudian dijawab. Tapi khusus sholat Jumat, langsung jenengan sholat. Kenapa? Menjawab adzan dengan mendengar khutbah, hukumnya berbeda. Menjawab adzan sunnah, sementara mendengarkan khutbah wajib, Bapak Ibu. Yang wajib mengalahkan yang sunnah. Ini kenapa saya sampaikan untuk awal-awal, karena juga ini saya perhatikan masih sering terjadi. Bahkan saya perhatikan di Jogja, mungkin 80% orang Jumatan datang ketika khotib naik mimbar. Gini apa lagi? Saya jadi khotib di Jogja seperti di sini nanti berikutnya. Setelah dengar ini, jenengan jangan sampai kalau bukan karena udzur syar'i, kok jenengan datang ketika khotib naik mimbar. Kekeliruan Bapak Ibu. Kalau jenengan melihat sunnahnya ke belakang, sunnahnya itu datang setengah jam sebelumnya. Jenengan sholat 2 rakaat, kemudian jenengan sholat berulang 12 rakaat. Ini sunnahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau jenengan mau niru sunnah, datang lebih awal, kemudian jenengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian sholat mutlak sejumlah 12 rakaat Bapak Ibu. Sampai khotib naik mimbar. Baik Bapak Ibu. Maka ini mudah-mudahan jadi pengingat buat yang hadir malam hari ini. Ini ilmu praktis yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ini menjadi pertanyaan di banyak masjid. Menjadi pertanyaan di banyak masjid. Yang berikutnya tentu saja saya ucapkan jazakumullahu khairan terhadap semuanya, ke panitia, ke Pak Duku, Pak RT, semua yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan barokah Allah selalu terliputi buat panjenengan seluruhnya, insya Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah, dimudahkan untuk mempelajari seluruh risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diringankan di dalam belajar, dipahamkan di dalam pembelajaran, dan Allah izinkan setiap ilmu yang kita punyai menjadi amal soleh. Maka ceramah yang kemarin jangan dicoret, jangan dilupakan, dieling-eling, diamalkan. Pertanyaan yang masuk sudah saya jawab lagi Mas. Ada 2 pertanyaan kemarin terkait dengan bagaimana niat sholat mutlak. Kemudian satunya apa Mas kemarin Mas? Bakti kepada orang tua. Bisa saja, mudah-mudahan nanti bisa diamalkan oleh panjenengan seluruhnya. Yang bertanya, insya Allah kalau ilmu ini untuk seluruhnya, maka panjenengan dapat jariyahnya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan fikih kurban bagian kedua. Kemarin bagian pertama sudah saya sampaikan mukadimah, mulai dari Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ini saya ulang, berarti cepat saja, jenengan nanti baca ulangi. Kemudian sudah sampai di mana kemarin terakhir? Tentang amalan di awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah nggih, bahwa kita disuruh puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Nek kepeksone ora iso 9 dinten, minimal 3 hari, Senin, Kemis, dan tanggal 9. Nek ra iso minimal tanggal 9. Mulai disiarkan sejak sekarang kepada seluruh masyarakat Mancasan yang mungkin bisa dijangkau. Untuk tanggal 9-nya monggo sareng-sareng sami puasa Arafah. Karena apa? Pahalanya yukafiratu sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa-dosa kecil setahun sebelum dan setahun sesudah. Ini tentu saja sekali lagi saya sampaikan keuntungan buat pengurus lingkungan, Pak Duku, Pak RT. Kalau penduduknya pada puasa Arafah, insya Allah keberkahan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa? Quran surah Al-A'raf ayat ke 96.
walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barokah minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri, jikalau penduduk sebuah RT, jikalau penduduk sebuah pedukuhan amanu wa taqwa, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk beriman bertakwa, yo tanggal 9 niku puasa niku. Bayangkan kalau penduduknya semuanya puasa, berarti penduduk wilayah itu dosa kecil 1 tahun ke depan sudah dihapus. Dan 1 tahun yang lebih baik, berarti orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah janjikan turun barokah. Sing dagang yo dadi gampil, rumah tanggane ora docrah, insya Allah tidak ada perselingkuhan, dengan tetangga tidak ada gesekan. Kalau barokah itu seperti itu Bapak Ibu, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar bersandar kepadanya. Okay? Kita mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad. Dialah Allah tempat bergantung, tempat kita bersandar atas segala sesuatu. Bentuknya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu insya Allah barokah segera turun kepada kita semua. Kemudian kita sudah bahas juga yaitu tentang zikir, di antaranya adalah takbir, meliputi takbir mutlak dan takbir muqayyad. Mutlak artinya tidak diikat oleh waktu dan tempat, muqayyad artinya diikat oleh sesuatu. Haji diikat oleh tempat, harus di sana haji itu, nggak boleh di Gunung Kemukus. Kita nggak boleh tawaf di Gunung Slamet misalnya, harus di sana. Artinya Pak, diikat, muqayyad dengan tempat. Tadi Imam membacakan Quran surah Al-Baqarah 97 tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Terakhirnya tadi apa? Dolin. Saya udah nebak, ini anak-anak bakal amin, bener ada yang amin. Memang sama nih. Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlam mir rabbikum. Dan seterusnya nanti terakhirnya dolin, bukan dolin Al-Fatihah. Ini kejadian berulang. Kadang-kadang seperti itu anak-anak, dikiranya taksi Al-Fatihah. Kemudian untuk yang takbir mutlak, yaitu diikat dengan setelah sholat berjamaah. Mulai kapan? Masih ingat? Mulai subuh tanggal 9, yaitu ketika mulai puasa di tanggal 9 hari Arafah. Bukan ba'da maghrib nih, mulainya itu seba'da subuh. Ini seba'da subuh. Sebagian kita kadang-kadang masih mulai ba'da maghrib, karena tahunnya masuk hari Idul Adha, ya maghrib itu. Padahal sunnahnya adalah mulai subuh. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua. Kemudian kita sudah sampai kemarin di awal tentang ibadah per tanggal 10-nya. Jadi hadis umum Dzulhijjah adalah tentang bahwa tidak ada waktu yang lebih dicintai oleh Allah amal soleh dibandingkan hari itu, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mamin ayamin al amalu solihu fiha ahabu ila min hadhil ayam, yakni yaumul asr. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari itu, amal soleh, yaitu hari yang 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita sudah bahas. Nah, tanggal 10-nya dikatakan dari Aisyah. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ma'amila ibnu Adam yaumun nahari. Amalan ahabba ila Allah azza wajal min hiraqati dam. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah yaumun nahri, di hari nahar, hari Idul Adha tanggal 10, yaitu ketika Idul Adha datang, dibandingkan dengan hiraqati dam. Hiraqati dam artinya apa? Menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan korban. Kata Rasulullah, wa innahu la ya'ti yaumil qiyamah. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat kepada kita, bikuruniha wa adlafiha wa as'ariha, dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambutnya. Kalau ada informasi nek awake dhewe nyembelih kurban terus ditumpaki dhewe untuk kendaraan, itu nggak ada sejarahnya Bapak Ibu. Itu dongeng, bukan hadis ya. Karena nanti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kurban itu ibadah keluarga. Ini saya terangkan maksudnya. Keluarga ini wong-wong puluh Ustad, anaknya 10, putune siji-siji. Apa yo siji nggo kabeh? Heeh jawabannya.
Nek ngono ora iso ditumpaki ora cukup. Nah, ini ya, itu yang saya katakan bahwa jadi kendaraan kita itu adalah dongeng, nggak ada hubungan dengan hadis. Pentingnya kita belajar di sini Bapak Ibu ya. Jadi wa innahu la ya'ti yaumil qiyamah, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan kukunya, dengan tanduknya, dengan rambutnya. Dikatakan wa inna dama la yaqinu Allah azza wajal bimakanin qabla ayaqa alal ardi fatibu biha nafsan. Maka sesungguhnya keriduan Allah atas kurban panjenengan lebih cepat jenengan terima dibandingkan darah yang turun ke bumi. Disembelih dek, darah belum sampai netes di bumi, Allah sudah ridho dengan panjenengan. Nah dikatakan fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah diri panjenengan dengan kurban, Bapak Ibu. Nah kalau ditanya apa definisi kurban, opo toh kurban niku? Jangan cerita seniki. Kurban kita kurban iki opo toh kurban secara syariat. Maka dikatakan nggih, kurban atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-udhiyah. Napa? Al-udhiyah. Dikatakan wahia, dia adalah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallah ta'ala. Yaitu kurban adalah hewan ternak. Hewan apa? Ternak. Berarti kalau bukan hewan ternak nggak boleh ya? Ayam boleh nggak ayam? Kan nggak boleh. Berarti kalau wahia yudbahu minan na'ami, ini al-hajj nanti dalilnya ya, Quran surah al-hajj. Taqarruban ilallah, tujuannya adalah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya panjenengan DP ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang kalau jenengan sedang mendekati seseorang saja, yang jenengan sampaikan yang terbaik bukan? Dulu bapak-bapak ketika naksir ibunya, kira-kira yang dibelikan yang paling bagus juga lagi sing paling apik urung kudu ketompo saya meneh sing elek gini apa nggih. Maka kata-kata taqarruban ilallah, kita tuh lagi mendekati Allah, merayu Allah, maka pastikan yang diberikan ada yang terbaik Bapak Ibu. Maka sekali lagi ibadah kurban ini bukan persoalan bagi-bagi daging, bukan Bapak Ibu. Kalau jangan lihat sejarahnya dulu, nggak ada Nabi Ibrahim yang hewan kurban kemudian dibagi, itu nggak ada. Ada itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan utama korban yaitu untuk takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, jangan pegangin ya, jenengan yang besok mau korban dalam rangka apa toh? Dalam rangka takaruban ilallah Taala, bukan yang lain. Bukan dalam rangka gaya-gayaan kita mampu, bukan. Memang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakarub berarti kita berlaku dengan cara terbaik. Kemudian dikatakan miyomil id ila akhiri ayyamut tasyrik. Dimulai di hari Id, nggih. Kemudian sampai penyembelihan sampai kapan? Hari tasyrik. Tetapi menyembelih sebaiknya di hari nahar di tanggal 10. Kenapa? Kembali ke hadis tadi. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah di hari tanggal 10 itu dibandingkan hiraqatidam, dibandingkan menyembelih di hari itu. Bertanya kepada saya, Ustadz, kebetulan Idul Adha bareng-bareng hari Jumat, tempatnya cuma kecil masjidnya, tempat nyembelihnya di depan masjid. Kalau hari ini dilaksanakan, nanti bersih-bersihnya repot, kotor. Jawabannya apakah boleh besok Sabtunya? Saya katakan tidak. Kalau jenengan ingin mendapatkan keutamaan, tetap hari itu. Resikonya apa? Dibersihkan, Bapak Ibu. Karena kalau pindah ke hari tasyrik, keutamaan hari itu hilang. Bolehnya boleh, Bapak Ibu. Tapi kehilangan keutamaan kecintaan Allah terhadap kegiatan di tanggal 10. Pernah terjadi buatan hari Jumat, sarang-sarang Idul Adha. Beberapa tahun yang lalu kejadian. Banyak tapi masih yang telepon saya, Ustaz, boleh nggak pindah hari Sabtu? Jangan. Karena kembali ke hadis tadi, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bolehnya boleh. Jenengan di perjalanan dari Jakarta baru sampai hari tasyrik, ya ketok sopiye meneh. Wong hari itu baru datang. Jenengan bisa laksanakan di hari tasyrik. Tapi kalau memungkinkan di hari tanggal 10 dilaksanakan. Jadi jangan sampai panitia ngundur karena alasan sesuatu. Insya Allah di Al-Ma'arij tidak pernah mundur Jumat tetap dilaksanakan Jumat atau pindah Sabtu? kalau dulu sudah pernah terjadi, belum sampai ilmunya, mudah-mudahan dimaafkan. Sekarang sudah sampai ilmunya.
bahwa keutamaan di hari nahar. Jangan bilang repot, mulai bersih darah biar Jumatan kok jadi kotor. Itu bukan alasan Bapak Ibu. Karena ada keutamaan. Justru itulah keutamaannya. Kemudian saya ambil yang paling pokok-pokok dulu. Berikutnya, ini yang saya singgung minggu lalu. Apa hukum berkorban? Masih ingat kemarin apa? Sunnah. Sunnah bagi yang mampu. Sunnah bagi yang mampu. Tetapi kita lihat Bapak Ibu. Walaupun ini sunnah. Tapi jangan perhatikan tentang perintah korban ini. Karena sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu. Meskipun jumhur mengatakan, jumhur artinya kebanyakan ulama. Kalau jangan dengar jumhur, berarti kebanyakan ulama berpendapat sunnah bagi yang mampu. Tetapi sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekan. Adapun ulama yang mengatakan wajib, kita hormati Bapak Ibu. Ngaji dengan saya, belajar beberapa pendapat supaya jenengan jadi orang bijaksana di dalam ibadah. Saya dipahami Bapak Ibu, jangan sampai jenengan satu sing bener yang mau kita kayak salah, jangan. Sepanjang masih dipayungi dalil, bisa jadi kebenaran itu ada 3 atau 4. Apalagi persoalan fikih. Persoalan fikih ini furu'iyah, bagian cabang yang bisa berbeda-beda. Madzhab aja yang terkenal ada 4. Lebih dari itu sebenarnya madzhab yang diakui sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang besar ada 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu orang hebat semua Bapak Ibu, dan kita akui ilmunya. Bisa jadi berbeda. Ini guru murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, rahimahullah. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, saja bisa berbeda. Soyo menai kita yang sudah jauh banget ilmunya, maka jangan saling menyalahkan. Nah, maka dalam hal kurban pun ada 2 pendapat. Adapun yang wajib, kenapa mewajibkan bagi yang mampu? Dalilnya adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata-kata sholat di situ adalah sholat Idul Adha. Kemudian wanhar, kemudian sembelihlah. Kalimatnya perintah Bapak Ibu. Asalnya kalau kalimat perintah di dalam Al-Quran dan hadis menjadi wajib hukumnya. Kalau tidak ada qarinah, tidak ada yang menjadikan itu sunnah. Kalau hanya itu tok perintahnya, ya jadi wajib Bapak Ibu. Tetapi kita lihat, makanya belajar dalil harus banyak yang dibaca. Sehingga kesimpulannya adalah A misalnya, buah dari sekian yang dipahami. Kalau di Muhammadiyah istilahnya itu pakai tarjih. Tarjih itu mengambil pendapat yang terkuat. Adapun jama' itu mengkompromikan dalil. Itu namanya jama'. Dua-duanya boleh itu, dua-duanya boleh. Saya lebih cenderung ke yang jama' karena lebih bijaksana di dalam mengambil sikap. Meskipun sekali lagi mengambil yang terkuat pun tentrem matinya. Nanti kita belajar tentang itu ketika belajar tentang sholat, insya Allah. Jadi yang mengatakan wajib berdalil dengan fasholli li rabbika wanhar. Adapun dalil yang kedua, kok mengatakan wajib? Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun, barang siapa diberi sa'atun, diberi kelonggaran, sing sinten kemawon diparingi kelonggaran, walam yudahi, kemudian dhek wegah kurban, kata Rasulullah, fala yaqrabana musolana, ojo cerak-cerak kalau masjidku, lunga kono sing ado. Itu menunjukkan kehinaan. Orang yang mampu kok boten purun korban, maka dikatakan ojo cerak-cerak kalau masjidku, kata Rasulullah. Siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan kedudukan korban itu tinggi. Kalau kita lihat 2 dalil ini, rasa-rasane kaya wajib. Gini apa lagi? Tapi kita lihat dalil yang lain. Adapun orang-orang atau jumhur, kebanyakan ulama mengatakan sunnah karena ada dalil lain. Di menika Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilalatil hijjah." Umpami panjenengan masuk atau melihat hilal bulan Dzulhijjah, mlebu tanggal 1 maksudnya. Masuk maghrib tanggal 1 Dzulhijjah.
Wa aroda ahadukum ayuddohi, sementara panjenengan an aroda ahadukum, panjenengan gadah niat kepengin kurban, dikatakan falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, jangan potong kuku dan rambut. Apa kalimat apa yang menjadikan di sini sunnah? Kalimatnya adalah wa aroda ahadukum ayuddohi, nek panjenengan pengin, nek jenengan punya kehendak. Maka kalimat jenengan ingin, jenengan punya kehendak itu bukan wajib hukumnya. Nek orang pengen berarti orang. Pahami Bapak Ibu? Paham bukan? Ini menjadi dalil sunnahnya korban. Karena di sini bukan perintah, kata Rasulullah SAW. Ning nek jenengan pengin, wa aroda ahadukum ayuddohi, nek panjenengan pengin, jenengan berkehendak untuk berkorban, maka jangan potong kuku dan rambut. Mulai tanggal 1. Sangat dipahami sampai di sini. Yang kedua, kisahnya Abu Bakar dan Utsman, Abu Bakar dan Umar, mohon maaf, radhiyallahu anhuma. Ini sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan telah sampai riwayat kepada kami tentang Umar dan Abu Bakar yang satu waktu tidak berkorban karena dia khawatir kalau dia terus berkorban dianggap wajib oleh yang melihat. Maka pernah Abu Bakar dan Umar itu pray boten korban karena dia ingin orang-orang tahu ini derajatnya hanya sampai sunnah. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang mewajibkan, dalilnya ada. Kalau ada yang berpendapat sunnah, ini pendapat umum, dalilnya juga jelas. Kemudian dalil yang lain, ini menikah salah sunhunna alaya faraid, ada 3 yang buat saya, kata Rasulullah, wajib, walakum tatawu, sementara buat kalian tatawu. Tatawu niku artinya sunnah. Ini menikah al-witru wan nahru wa salatu duha. 3 yang wajib buat Rasulullah adalah sholat witir. Sholat witir bagi Nabi Muhammad SAW wajib Bapak Ibu. Ini jadi nggak sunnah. Tapi kalau ada dalil begini, kita perhatikan ya. Kalau ada dalil kok bunyinya model begini, artinya ini sunnah yang sangat ditekan Bapak Ibu. Jadi jenengan juga jangan tinggal sholat witir. 2 model sholat witir. Modelnya Abu Bakar As-Siddiq sebelum sare. Jenengan habis kondur dari sini, jenengan sholat 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat, yang penting witir. Witir itu artinya ganjil Maka Abu Bakar melaksanakan sebelum sholat. Kemudian Umar melaksanakan witir di ujung malam setelah sare, di ujung malam. Dua-duanya dipanggil oleh Rasulullah. Tangal ya Abu Bakar. Sini Abu Bakar, kapan kamu witir? Kata Abu Bakar, saya witir sebelum tidur. Kata Rasulullah, engkau orang yang hati-hati, kata Rasulullah. Nah, Umar, sini Umar, kapan kamu witir? Saya di ujung malam ya Rasulullah. Engkau orang yang kuat. Apa maknanya Bapak Ibu? Nek jenengan khawatir ora tangi wengi, witir sak derenge sare. Nek jenengan yakin wong kuat, wis biasa, pokoknya aku mesti tangi. Silahkan di ujung malam. Kemudian wan nahru, kurban bagi Rasulullah wajib, buat kita sunnah. Sholat duha bagi Rasulullah wajib, buat kita sunnah. Tapi kalau begini sunnah yang sangat ditekan. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi hukum kurban ada 2, meskipun jumhur kebanyakan ulama berpendapat sunnah bagi yang mampu. Nanti kita bicara siapa yang mampu, kan itu pertanyaannya. Gini apa nggih? Sambil diunjukin, monggo. Saya juga haus banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ibu-ibu diunjuk. Bismillah. Bapak-bapak monggo. Berbicara itu identik dengan keringetan. Kayak gitu kemeringet, karena energinya keluar, masya Allah. Nggak tahu jenengan yang mendengarkan keringet buatan. Jadi ingatan hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekan bagi yang mampu. Baik, sekarang kita langsung membaca tentang siapa yang mampu.
Siapa yang dianggap mampu berkurban? Kan itu pertanyaannya. Kan sunnah bagi yang mampu, gitu. Pertanyaannya siapa yang mampu? Nah, dari sini kita akan tahu, ya, Pak Duko, Pak RT harus memetakan, takmir memetakan siapa sebenarnya yang mampu. Ya. Yang pertama, keterangannya dah ngaten, yang mampu berkorban secara syariat. Ya. Ini mampu dengan ukuran syariat. Ya, menika orang yang punya harta untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya, anak, istri, kalau ada ponakan di situ ya berarti dia termasuk. Pokoknya orang-orang yang ditanggung untuk keperluan hari itu tanggal 10 dan keperluan 3 hari berikutnya hari tasyrik, berarti petang dinten. Sing sinten kemawon punya kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya di tanggal 10, 11, 12, 13. Dia bersama yang ditanggungnya itu kemudian punya sisa uang. Yang sisa uang itu cukup untuk membeli hewan kurban, dia termasuk yang mampu secara syariat, Bapak Ibu. Jelas buat ini? Jelas ya? Bukan mampu ukuran kita. Kalau mampu ukuran kita, wah utang gue udah rampung-rampung, wis 3 tahun. Oh, kita akan mampunya kapan? Okay. Pegawai negeri ngangsur umah 20 tahun. Nek patokane izin duwe utang orang kurban 20 tahun. Ini apa nggih? KPR rumah 20 tahun, 15 tahun. Maka dikatakan mampu secara syariat nggih menika tiang ingkang gadah harta untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya selama 4 hari. Dan dia punya sisa uang untuk membeli hewan kurban, maka dialah orang yang mampu, yang jikalau dia nggak mau berkorban, masuk hadis tadi, mangkana saatun sing sinten kemawon gada kemampuan falam yudohi, kemudian wegah korban, fala yakrobana musolana, ojo cerak-cerak kali masjidku, kata Rasulullah SAW. Nah sekarang sisa uangnya berarti berapa? Ini bang, pertanyaan berikutnya kan ngatain nggih. Mampu adalah punya uang untuk kebutuhan 4 hari dan punya uang untuk beli hewan kurban. Pertanyaan sekarang, dikatakan mampu beli hewan kurban itu berapa? Di sini sapi berapa urunannya? Berapa sapi? 3,5. Berarti nek jenengan punya uang 3,5 termasuk yang mampu di luar yang kebutuhan 4 hari ini, kok. Katakanlah sekarang kebutuhan jenengan keluarga 1 hari. Pinten Bapak Ibu? 500.000 cukup mboten? Kokean gini Bang. Katakan 500.000 katakanlah. Baiklah jenengan hidupnya mewah. Berarti jenengan duit 2 juta 4 hari ya. Plus jenengan punya uang 3,5, 5,5 juta. Maka jenengan termasuk orang yang dianggap mampu secara syariat, yang kalau jenengan nggak berkorban termasuk yang cerak-cerak ke masjidku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku kondisi ideal. Sementara para ulama menyebut sesungguhnya membeli hewan korban itu nggak harus yang 3,5. Apa dalilnya? Kita lihat. Ini namanya kurban minimalis. Kurban bagi orang yang betul-betul ingin takarub kepada Allah, sementara dia rapation duit okeh. Kita lihat dalilnya Bapak Ibu. Yang pertama dari Ummu Kurzin. Beliau mengatakan, kata Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya tentang hewan untuk akikoh, hukum akikoh terkait hewan sama dengan hukum korban, Bapak Ibu. Kita perhatikan, hewan untuk akikoh dengan hewan untuk korban itu sama syarat-syaratnya. Saya dipahami sampai di sini. Beliau mengatakan, anil gulami syatani wa anil jariyah satun la yadurrukum dukronan kuna au inasa. Bagi panjenengan yang hendak akikoh, kata Rasulullah, 2 kambing untuk laki-laki dan 1 kambing untuk perempuan. Sampai di sini sudah paham ya? Jenengan yang akikoh dia anak lanang, nek lanang niku lak loro, gini apa nggih? Kalau mampu. Nek orang mampu siji ora apa, ini bicara kemampuan. Orang mampu loro, anaknya lanang, 1 enggak masalah.
Tapi secara asal dalil nek anak lanang nek iso loro. Kalau perempuan satu dikatakan laya turukum dzukronan kuna au inatsa, enggak peduli baik betina maupun jantan, dua-duanya oke. Sampai di sini tahu nggih Bapak Ibu bahwa kurban dan akikah itu boleh jantan dan boleh betina. Saya dipahami? Ini hubungannya apa dengan kemampuan? Lah nek betina lebih murah, gini apa nggih? Gitu? Gini apa nggih? Nek jantan regane 3 juta, nek wedok 2 juta. Ibu-ibu jangan protes. Nanti saya malah lebih murah. Bukan begitu. Ini hewan. Hewan ternak ibu-ibu. Jadi makanya dikatakan jantan dan betina nek jenengan lah jaler kali istri. Ini kata Rasulullah tidak masalah jantan atau betina. Berarti kalau jenengan mau minimalis, pertama yang dicari hewannya betina. Ini yo kudu taat aturan, karena di Indonesia ada aturan bahwa kalau sapi betina itu dianggap menyalahi aturan, kecuali diizinkan oleh dinas yang terkait. Gini bang, kalau nyembelih betina sebenarnya itu nyalahi aturan Bapak Ibu. Kalau untuk sapi, tetapi kalau diizinkan, artinya nggak masalah di lingkungan itu. Jadi satu, boleh jantan, boleh betina. Berarti lebih murah sing wedok. Satu. Yang kedua, Rasulullah bersabda. Yang kedua, Rasulullah bersabda, la tatbahu ila musinatan. Tidak boleh jenengan korban kecuali dengan musinah. Ini saya terangkan waktu musinah. Jadi derajat kambing itu ada musinah, ada jadaa. Musinah, sin itu dari gigi, pun poel maksudnya itu. Poel 1, poel 2, poel 3, poel 4 berdasarkan dengan terkait musinah dengan umur, gini bang. Meskipun ono sing 2 tahun jaring poel, gini bang. Tapi bahasanya dari musinah dan jadaa. Musinah niku sing pun entuk nggo korban, jadaa kekhususan. Apa arti musinah? Nek kambing genap 2 tahun. Kambing Jawa. Nek domba genap 1 tahun. Dibedakan nggih. Kalau domba dikatakan musinah, nggih menika yang sudah berumur 1 tahun genap. Nggih. Kecuali penjualnya ngapus. Iki setahun Mas. Nah, itu tanggung jawab penjualnya. Nggih. Makanya penjual hewan korban itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bahaya itu. Nggih. Dia akan kena azab di akhirat berat hukumannya. Kemudian untuk sapi genap 2 tahun. Berarti masuk tahun ketiga. Untuk onta 5 tahun, genap 5 tahun. Di Indonesia nggak ada pakai onta. Jadi harus seperti itu. Sekarang misalnya gini, belum genap 2 tahun, penjual akal-akalan, dipoel ke giginya, dipoel ke, pun poel niki, pun 2 tahun. Yang dosa dia. Kita percaya kepada penjualnya, Bapak Ibu. Nggih. Maka sekali lagi, penjual hewan korban tuh harus orang bertakwa Bapak Ibu. Enggak cuma cari untung. Tapi ini terkait dengan ibadah yang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang beli insya Allah enggak masalah. Nah, dikatakan di sini ila an ya'suru alaikum fatadbahu jada'atan minad do'ni. Kecuali panjenengan kondisinya susah. Maka kata Rasulullah boleh menyembelih jada'a minadokni, yaitu domba yang umurnya tasih jada'a. Jada'a ini umur pinten 6 bulan ngantos setahun itu jada'a. Wedus gembel atau domba umur 11 bulan wedok kira-kira pinten gini? Pinten harganya? 800 dapat itu. Gini apa gini? Saking pengennya mboten putus korban, akhirnya pakai seperti itu. Artinya Bapak Ibu, nek jenengan punya kebutuhan sehari 500.000 kayak tadi, berarti jenengan punya uang 2 juta dan punya uang 1,5 juta sisa, jenengan termasuk yang mampu berkorban secara syariat. Nek jenengan mboten purun korban, termasuk yang ojo cerak-cerak masjidku, kata Rasulullah SAW. Saya dipahami di sini Bapak Ibu, itu namanya korban minimalis. Sekarang, setelah dengar ini, kira-kira yang hadir ini kebanyakan mampu apa tidak mampu? Rasa-rasanya mampu jenengan ini. Malu kalau nggak berkorban. Tetangga saya di sini, sesepuan,
Sejak saya ceramah ini 5 tahun yang lalu, ketika saya baru pertama pindah ke situ, bisa diminta oleh Pak Dukuhnya untuk menerangkan masalah seperti ini. Sejak itu dia selalu mentain, tak itu memilih di antara hewan-hewan yang dia miliki, dulu-dulunya enggak, pokoknya iki gue korban. Setiap tahun, enggak pernah putus sampai sekarang. Sesepuan, udah umur 70 lewat. Karena untuk Pak takorup kepada Allah SWT. Dia enggak ingin sisa umur menjelang mati kok sampai enggak kurban setahun we. Eman emoh, pokoknya tetap korban. Masya Allah Bapak Ibu. Karena ancamannya jelas sekali nih. Fala yaqrabana musalla. Ojo cerak-cerak masjid ku nek ora gelem korban sementara kita mampu. Berikutnya. Sudah nggih? Jadi yang mampu siapa dengan pikir sendiri. Makanya Bapak Ibu, di sebuah wilayah sebenarnya jumlah unit korban, saya katakan unit karena kalau sapi kan bisa bertujuh nggih. Nggih, gitu, bisa bertujuh. Maka jumlah unit korban seharusnya sama dengan jumlah kakak yang mampu. Kalau di sini ada 100 kakak, Pak Duku mengatakan, oh di sini kira-kira yang mampu 50, jangan-jangan kudu 50. Itu baru namanya keberkahan lingkungan, Bapak Ibu. Jangan sampai ada orang yang mampu kemudian nggak korban. Itu kerugian buat dia dan buat lingkungan, Bapak Ibu setuju. Iman ini ibadah 1 tahun sekali. Jadi kan lihat di YouTube, orang tua ngumpulin jualan suluh, tahu suluh gitu? Kayu bakar, dikumpulin sekian sesepuan. Karena niat karena Allah dimampukan oleh Allah. Beli mungkin 1,5 juta harganya. Masya Allah Bapak Ibu. Nah yang seperti itu yang seharusnya kita contoh. Ingat sekali lagi, ini adalah ibadah untuk taqarruban ilallah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya persoalan sembelih menyembelih Bapak Ibu. Ini persoalan kita berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Iya. Ini Pak Duku mulai mendata Pak Duku. Berapa sebenarnya yang mampu warga saya? Supaya ada keberkahan buat lingkungan. Ini bukan hanya persoalan sembelih menyembelih Bapak Ibu, tapi keberkahan atas lingkungan. Karena janji Allah jika lingkungan itu beriman dan bertakwa sungguh akan dimudahkan. Akan dimudahkan seluruh urusan lingkungannya. Masya Allah. Sambil dicatat Bapak Ibu nggih. Kemudian kapan mulai disyariatkan sejarah tentang kurban ini? Sebenarnya mulai tahun 2 Hijriah Bapak Ibu. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah tahun kedua. Kemudian apa dalil tentang kurban ini? Setidaknya ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengatakan tentang ini. Di Quran surah Al-Hajj ada beberapa ayat. Kemudian Quran surah Al-Ma'idah 27. Saya bacakan, watlu alaihim naba abnai adama bil haqqo id qoroba kurbanan fatuqubila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Ketika diperintahkan kepada 2 anak Adam, Habil dan Qabil, untuk berkorban karena ada persoalan di antara keduanya. Kalau perintahkan udah korban aja, nanti yang benar yang korbannya diterima. Pada waktu itu Bapak Ibu, korban diterima artinya dimakan api. Nggak seperti sekarang. Habil meletakkan kambing terbaik yang dia miliki. Qabil meletakkan gandum sing elek yang dia miliki, ditaruh di tengah lapangan. Maka yang disambar oleh Habil adalah punya Habil. Maka Habilah yang diterima kurbannya. Makanya sekali lagi, sejarah kurban itu bukan persoalan makan daging dan bagi-bagi daging, bukan. Masalah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di akhir ayat, innama sesungguhnya Allah itu hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Maka minggu lalu sudah saya ingatkan tentang bagaimana agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita. Di antaranya adalah Quran surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum innallaha dzul fadlil adzim. Buka lagi videonya biar diingat. Ditonton bukan videonya ibu-ibu? Ditonton, dicatat. Jadi nanti kalau ngaji berikutnya nyambung. Sebagaimana saya sampaikan, ngaji dengan saya itu biasanya langsung bersambung. Supaya Pak, setahun itu pun angsal catatan jenengan. Kalau ngajinya lompat terus materinya nggak dapat apa-apa jenengan. Lali kabeh. Ini penting. Seperti sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 niku lah enten urutanipun.
dados gampil. Kemudian syarat bagi orang yang berkorban. Satu, Islam. Penting buatan kalimat ini? Penting. Di tempat saya, jangan tahu ini kalau jangan datang ke Seribitan, banyak pabrik buatan mereka. Banyak pabrik. Yang punya muslim atau non muslim? Non muslim. Ikut berkorban mereka? Ikut. Tapi hukumnya tidak dihitung berkorban. Itulah yang dipakai panitia untuk makan pagi setelah disembelih. Secara hukum dia tidak berkorban, maka di atas namakan salah satu karyawannya. Ini biasanya. Apa tujuan mereka berkorban? Kalau orang Cilacap mengatakan pager mangkoan. Tahu pager mangkoan bukan? Pager mangkoan itu kados jenengan nyogok teng lingkungan. Yo patut-patute wong adoh nang kono ki yo ana manfaate nggo lingkungan. Namanya pager mangkoan. Ben aja dirusui, paham nggih? Namanya pager mangkoan. Basa Cilacap niku istilahnya. Nggih, pager mangkoan. Nek ora melu kok yo ora patut men wong aku yo ngambahi dalane. Wong Belanda. Niku yang Belanda sing gadek. Itu rutin. Yang sebelah sini yang kerdus itu orang Cina yang punya. Rutin, ngasihnya barang bagus. Nah ini namanya, makanya dikatakan korban syaratnya Islam. Berarti nek gede Islam tidak terhitung sebagai korban, hanya memberi saja. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang bebas atau merdeka, bukan mamlukun, bukan abdun mamlukun, bukan orang yang dikuasai oleh orang lain. Kalau zaman dulu namanya budak. Sekarang kayaknya nggak ada. Tapi bisa jadi Bapak Ibu. Dalam suatu kondisi orang zaman sekarang pun diperbudak sangat mungkin terjadi. Kalau jenengan hidup di luar negeri, kebetulan nggak punya siapa-siapa, jenengan nggak punya surat-surat, bisa diperbudak. Terjadi ini. Saya dapat laporan seperti itu. Pekerjaannya kasihan orang itu. Sekarang udah bebas alhamdulillah. Sebelumnya sampai 5 tahun di tempat itu. Tugasnya apa? Membersihkan apa itu septic tank. Subhanallah. Dia cerita kalau mau sholat saja susahnya luar biasa. Apalagi sholat Jumat yang jarak tempuhnya harus 50 menit. Dia bilang saya kadang-kadang datang masih ada bekas kotoran. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah sekarang udah pulang, sekarang udah jualan cilok. Alhamdulillah. Sudah merdeka. Kemudian yang ketiga Bali. Bali. Nanti kita bahas. Bagaimana anak kecil 5 tahun? Jadi kan biar duit oke. Tak korban ke anak 5 tahun. Nah, nanti itu ada urusannya sendiri. Asalnya yang bisa adalah Bali. Ini pengertian ini penting Bapak Ibu. Karena dulu waktu saya belum belajar, saya punya anak Amar waktu masih umur prateka, umur 4 tahun, saya titipkan di SD IT Insan Utama dulu. Mungkin ada yang sekolah di situ. Ada tawaran dari sekolah kurban, ya karena waktu itu banyak uang untuk kasih sesuatu, untuk Amar satu begitu. Dulu sebelum punya ilmu. Apakah terhitung sebagai kurban? Bukan terhitung sebagai kurban. Latihan kurban jeneng ini nggih. Nah niku. Kemudian berakal, tentu saja berakal. Berarti ini wong edan, boten tumut kurban. Boten tumut kurban. Kemudian mampu adalah tadi itu. Definisi mampu adalah yang tadi. Kemudian Bapak Ibu berikutnya, ibadah kurban adalah ibadah yang berulang. Ingat Bapak Ibu, di dalam Islam ibadah itu ada yang tahunan. Contohnya Idul Adha, Idul Fitri. Ada yang harian, apa itu? Sholat 5 waktu harian. Ada yang mingguan, napa? Sholat Jumat. Ada yang bulanan, napa? Puasa Ayyamul Bid. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Bagusnya tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kalau tidak, sing penting telung dino sebulan. Kemudian tahunan Idul Adha itu kemudian sekali seumur hidup. Apa itu? Sunat. Jangan kurun buatan disunat 3 kali. Lagi-lagi sunatan itu sekali aja seumur hidup, jangan disunat ulang. Jadi Idul Adha masuk yang tahunan. Artinya nggak ada kata-kata begini, Ustadz, tahun lalu saya sudah korban, sekarang nggak korban lagi. Nah itu namanya keliru. Korban itu berulang setiap tahun. Oh tahun ini bapak, saya iki ibu, so anak, so ini rampung wis ping 5. Itu keliru Bapak Ibu. Yang benar setiap tahun. Kemudian bahwa Bapak Ibu, yang namanya korban itu adalah
ibadah satu keluarga. Nah, ini juga penting dipahami. Ini ibadah satu keluarga. Jadi asalnya korban itu kakak, bapak-bapak. Ini Pak Duku nanti dengan ini bisa kasih keterangan bahwa sebenarnya ibadah korban itu berdasarkan jumlah kakak. Maksudnya bagaimana? Seorang kepala keluarga yang berkorban itu pahalanya untuk seluruh anggota keluarga. Sudah melu kabeh. Nah, jenengan harus bedakan antara kepemilikan dan keikutsertaan di dalam ibadah. Sekali lagi, saya ulang biar jenengan paham. Saya yakin mungkin masih agak belibet jenengan. Maksudnya pripun? Bedakan antara kepemilikan hewan kurban dengan keikutsertaan di dalam ibadah. Itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau kepemilikan kambing maksimal berapa orang? Satu. Berarti dengan iuran wong loro entuk orang kambing? Enggak boleh. Itu namanya kepemilikan. Sapi berapa kepemilikannya? 7. Unta 7 atau 10. Tetapi untuk keikutsertaan boleh berapapun sejumlah anggota keluarganya. Anggota keluarganya 20-nya dapat pahala kurban. Itu maksudnya. Sekali pahami Bapak Ibu? Makanya saya katakan, kalau di sebuah pedukuhan ada 100 kakak, 50 mampu, seharusnya kurbannya minimal 50 kakak, setiap kakak maksudnya. Jadi sekali lagi, bedakan antara kepemilikan dengan keikutsertaan. Karena ini nanti jadi mudah dengan caranya menyikapi. Jadi sekarang batasan keluarga yang boleh diikutsertakan siapa saja? Adalah orang-orang yang ditanggung nafkahnya, kemudian kerabat dan hidup satu atap. Saya lagi 3 syaratnya. Ditanggung nafkahnya, hidup masih satu kerabat dan satu atap. Berarti kalau sudah pisah anaknya, tidak satu atap lagi, termasuk dapat ikut serta boten. Mantu jenengan yang sudah punya kakak sendiri, tempat tinggal sendiri, ditanggung sendiri, maka dia korban sendiri. Tapi kalau masih ikut di situ, masih ditanggung, walaupun wis dua anak, lebih meneh membantu sebenarnya kena PHK, hidup di situ sama jenengan yang menanggung, maka termasuk diikutsertakan di dalam keikutsertaan dalam pahala. Sangat dipahami sampai di situ, nggih? Nggih. Itu jumlahnya dalilnya detail banget. Tapi kalau saya sampaikan seluruhnya nanti sampai malam banget nih. Jadi saya simpulkan, nggih. Jadi satu cukup untuk satu keluarga. Ada yang tanya, aku mau sugih Ustaz. Loro buat rusak keluarga entuk men. Ini cerita paling mudah ya. Jenengan saya mau korban 3. Silahkan saja. Boleh. Tapi kalaupun satu, keikutsertaannya sudah untuk satu keluarga. Ini dari sahabat ya, Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya, "Kaifa kanatid duhaya ala ahli Rasulullah SAW?" Bagaimana tuh zaman dekben? Ini para sahabat itu berkorban dikatakan mereka berkorban satu anhu wa an ahli baitihi, satu untuk dirinya dan untuk seluruh anggota keluarganya. Nah itu, jadi dari sini jenengan menjadi punya semangat. Misalnya gini, ini kepemilikan dan keikutsertaan penting. Hubungannya ke sini. Pak, sampean duit piro? 2 yuto. Meh korban ora? Meh korban. Ning urunan sapi 3,5 juta, kurang 1,5, gitu bang. Ibunya kerja, kebetulan kerja di UMG misalnya, punya gaji. Pak, tak urun yo 1,5. Jadi saya urun 1,5, jenengan 2 yuto digabung. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Enggak boleh, kan kepemilikan 1 unit, ya kan? Nggak boleh kan? Bagaimana caranya? Pak, ini uang. Saya paring keteng jenengan, dados haken jenengan, pun jadi hak suami, gitu, sudah jadi hak suami, bukan urunan. Karena kepemilikan ada batasnya tadi, 1 untuk 1 kambing, 7 untuk sapi. Maka nggak boleh urunan. Anak-anak SD 40 orang ngumpulin, saya ketemuan, mau 40, kurban bukan itu? Kurban bukan itu?
40. Murid-murid SD Abdullah sekelas wong 20. Ya ada urunan yuk. Piro 1 sewuan itu 2 yuta. Nggo tuku kambing. Kurban bukan itu? Bukan kurban, itu namanya sembelihan biasa. Kenapa? Tadi itu kepemilikan untuk kambing 1 orang, untuk sapi 7 orang. Berarti ini urunan wong 20. Kurban apa bukan? Latihan kurban. Latihan kurban. Ya ini penting hal seperti ini, supaya bisa dipahami. Jadi seperti itu ibu-ibu, kalau jenengan punya uang pengen kurban kok bapak emang di 2 yuta, jenengan pasrah ke dulu nih, jenengan Pak artonipun sudah setangkep 3,5 juta. Nah bapak yang memiliki berarti uang itu, nah pahalanya gue jenengan sedoyo. Agama Islam itu persoalan bicara bapak ibu, gini bagi persoalan akad. Bayangkan dikatakan misakon golidon, ikatan yang sangat kenceng. Ikatan apa itu? Ikatan pernikahan bapak ibu. Bayangkan, saat durung enten kata-kata ijab kabul, itu kata-kata gini bang, jenengan buat tenang soal berhubungan suami istri, gini bang, begitu ada ijab kabul sah bahkan berpahala. Maka di dalam Islam itu persoalan akad jangan diremehkan. Jenengan jadi Islam karena ucapan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gini bang, goro-goro kalimat itu jenengan bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Pak rong halai padha wae wong bukan Bapak Ibu. Niki artone kula Pak, nggih jenengan nggih, itu penting. Bahkan di madzhab Syafi'i ini wajib. Kalau jenengan ngakunya madzhab Syafi'i, jual beli di pasar pun harus begitu sebenarnya. Kadang-kadang orang Indonesia mengatakan Imam kula, Imam Syafi'i, gitu kan nggih. Padahal prakteknya kadang-kadang nggak pakai Imam Syafi'i itu kalau jual beli. Kalau jual beli pakai Imam Syafi'i itu harus diucapkan Pak kulo tumbas brambang 2.000 niki artone niki sah ijab kabul begitu. Kalau nggak begitu nggak sah menurut madzhab Syafi'i. Bayangin. Jadi sebenarnya kita di Indonesia itu madzhabnya campur aduk. Nggih, campur aduk. Seperti itu ya Bapak Ibu nggih. Jelas nggih kepemilikan dan keikutsertaan sudah dibedakan nggih. Berikutnya, saya tambah satu lagi nanti sisanya di minggu depan. Sekarang bolehkah kita menjual kulit, kepala atau tekil, ngertos tekil bukan? Itu untuk kemudian dijadikan uang, yang uang itu dipakai untuk upah jagalnya, boleh nggak? Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu, kata Rasulullah. Sing sinten kemawon menjual kulit atau bagian dari hewan kurban untuk keperluannya menjadi miliknya, baik untuk bayar tukang jagalnya, untuk bayar panitianya, maka fala udhiyatalahu, maka mboten dianggap kurban. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya karena kurban adalah ibadah taqarruban ilallah. Nggak boleh apa yang sudah keluar ditarik kembali. Saya dipahami ya? Sekarang kowe nyembelih yo tak kei kepala nggo upah. Angsal mboten? Mboten angsal. Kenapa? Ya itu tadi yang namanya membayar upah dengan bagiannya. Tapi kalau dihadiahkan boleh, Pak jenengan dados jagal. Tak upahi yo 200.000. Oh, sisan wae anu niki. Kulitnya jenengan bekto mawon, kepalanya jenengan bekto mawon. Angsal mboten? Angsal karena sifatnya sebagai hadiah. Upahnya ampun enten 200.000 Pak ya. Saya dipahami sampai di sini? Oke. Nanti itu rentetannya kepada panitia. Bolehkah panitia menyembelih dulu pagi-pagi kemudian untuk keperluannya sendiri? Harus ada akadnya. Saya terangkan minggu depan insya Allah. Terakhir, pastikan yang menyembelih adalah orang yang sholat. Ini penting. Ini yang saya selalu siarkan setiap tahun, karena hati-hati kalau yang menyembelih bukan orang yang sholat, diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya, dan jumhur kebanyakan ulama mengatakan tidak sah. Maka pastikan orang yang menyembelih adalah orang yang sholat. Dalilnya sangat banyak, diantaranya adalah inna baina rojuli wa bainal kufri awisyirki tarkus sholat. Sesungguhnya yang membedakan aku dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Sing sinten kemawon meninggalkan sholat dengan sengaja setelah terus menerus, maka dia akan dihukumi kafir. Naudzubillah. Maka pastikan panjenengan memilih
kalau mau menyembelih pastikan panitia tahu persis siapa yang menyembelih. Ini terkait dengan sah dan tidaknya udhiyah panjenengan. Nggih. Dan tidak boleh yang berdoa co-pilotnya. Aku sing nyembelih, kowe sing ndonga yo, mboten asal. Nggih. Kadang-kadang begitu misalnya terjadi wong iki ora tahu gagas donga-donga ngejak mbah kaumnya, kebetulan mbah kaumnya nggak bisa nyembelih misalnya. Kalau di mana-mana kebanyakan mbah kaum bisa nyembelih nggih. Wis nyembelih, aku sing ndonga. Iki mboten asal Bapak Ibu. Jadi pilot sekaligus yang berdoa. Nah, ini beberapa hal yang saya kira penting. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya tambahkan beberapa yang menjadi pertanyaan umum. Insya Allah, dan mudah-mudahan Allah berkahi setiap kajian kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar ilmu ini menjadi amal soleh. Walaupun mungkin sedikit, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan dipertanggungjawabkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada 1-2 pertanyaan monggo. Nanti kalau belum ketampung lewat WA. Nanti saya jawab lewat WA insya Allah. Maksimal setengah 9. Biarin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Nggih. kalau kurban, uang itu kan uang keluarga gitu. Gimana Bu? Uang kan uang keluarga. Uang keluarga. Hasil dari suami kan udah diserahkan istri. Kemudian setiap tahun kan kita kurban. Tapi tahun ini nama bapak, tahun berikutnya nama ibu. Bagaimana? Nggih. Tidak ada akad artinya kan? Masya Allah. Sekali lagi kembali ke masalah kepemilikan dan keikutsertaan. Sebenarnya Bu, yang lebih syar'i kepala keluarganya yang memiliki. Jadi tidak harus nama ibunya, nama anaknya. Otomatis sudah ikut korban. Semua anggota keluarga itu otomatis sudah ikut korban. Jadi kalau hanya satu, kebetulan tahun itu hanya satu, atas nama kepala keluarga itu lebih utama insya Allah. Tapi kalau misalnya saya punya 2 Ustadz, jenenge bapakku, jenenge saya, ya silahkan. Tapi nek mung siji itu cukup kepemilikan untuk yang menanggung seluruhnya. Sebenarnya nama ibu juga nggak masalah. Kalau ibu ora tentrem, aku pokoknya kudu jenenge nyong, nek ora nyong ora puas ya. Nah, niku cerita lain, ini masalah puas dan tidak puas. Makanya menimbang dalil dengan perasaan itu memang susah. Orang Cilacap kan bilangnya begitu, nyong ora tahu korbannya kepriwe ya misalnya begitu. Ya nyong pengen jenenge nyong sikila aja bae. Nah ini kan masalah. Tapi secara syariat bahwa cukup atas nama kepala keluarga sudah keseluruhannya dapat pahalanya. Ngaten nggih Bu nggih? Sekali lagi bukan masalah rasa. Nek jenengan masalah rasa ya ora tahu korban aku sing korban bojoku terus, bukan begitu. Makanya ngaten nggih Bu nggih, mudah-mudahan menjawab. Monggo. Tema okay. Untuk sholat yang di masjid sama sholat ya itu mana yang didahulukan? Qobliyah subuh maksudnya? Iya. Karena waktunya yang sudah mepet itu maghrib. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang didahulukan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh jika waktunya mepet? Kalau waktunya longgar silahkan. Di beberapa masjid di Jogja sudah menerapkan jeda waktu untuk subuh itu panjang, Mas. Masjid Al Yakin itu sudah mundur 9 menit adanya dan jedanya 18 menit. Di beberapa masjid Jogja yang saya kebetulan isi, kebanyakan jeda untuk subuh itu hampir 18 menit. Apalagi sekarang sudah hampir siang subuhnya nih. Jadi ini cerita kalau ternyata waktunya mepet, maka Bapak Ibu, asalnya sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika jenengan dereng duduk sebagai penghormatan kepada masjid. Bapak Ibu semuanya, 2 sholat sunnah bisa digabungkan dalam satu niat. Jadi kalau jenengan datang
Waktunya mepet, jenengan niat tahiyatul masjid dan niat qobliyah subuh itu boleh, itu boleh. Jenengan datang sholat duha, dereng lingguh, jenengan niat tahiyatul masjid sekaligus niat sholat duha, niku angsal. Saya pahami sampai di sini, nggih. Jadi dua sholat sunnah dalam banyak kasus bisa digabung. Bahkan sebagian mengatakan kodok pun, seperti kodok puasa, sebagian ulama berpendapat mengkodok dan sekaligus niat puasa Senin Kamis itu boleh. Sebagian berpendapat tidak boleh, tapi jumhur mengatakan boleh. Walaupun itu wajib dengan sunnah itu padahal, apalagi yang sunnah dengan sunnah. Jadi intinya tahiyatul masjid adalah perintahnya jangan kau duduk sebelum kau sholat 2 rakaat. Namanya sholat, dinamai sholat tahiyatul masjid, dinamainya. Sebenarnya asalnya adalah sholat sebelum jenengan lingguh. Berarti nek jenengan sholat qobliyah subuh dereng lenggah, gini ku sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Saya dipahami nggih? Ngaten. Satu lagi Mas. Sewa berangkat. Ini Pak, masalah korban pemotongan tadi kebanyakan kan dengan tahun ya. Tapi yang saya ini cerita di tempat saya ya Pak, di Purwokerto, itu biasanya ke memotong hewan. Nah, itu terus kepala, detil, kulit itu ditukar dengan daging. Itu bagaimana Pak? Ya, Masya Allah. Batin nyong jebule ke wong Purwokerto. Ya, sama-sama ngapang-ngapang iki Pak. Orang apa orang kepenang sih Rek. Nah, ini pembahasan tersendiri. Soalnya minggu depan saya perdalam. Ini tentang masalah bagaimana jikalau kulit atau hal-hal yang lain, mau kulit, mau kaki, mau kepala dijual, kemudian dijadikan daging atau ditukar dengan daging, barter. Maka ini ada beberapa dalil terkait dengan itu. Intisarinya adalah yang penting itu tidak kembali ke pekorban. Misalnya hasil penjualannya jadi daging, dagingnya dipakai oleh pekorban, itu nggak boleh. Jadi yang tidak boleh memanfaatkan adalah kembali ke pekorban. Kata-kata man ba'a jilda, barang siapa yang menjual kulit kemudian dipakai untuk keperluannya, untuk membiayai, untuk keperluan ini itu, untuk beli dompet misalnya, maka fala udhiyatalahu, maka dianggap tidak berkorban. Bagaimana caranya supaya bisa, Bapak Ibu? Misalnya, jenengan mau kasih orang fakir miskin, jika kulitmu bingung dok, dikapak kayak gini, gitu, mau jenengke wae malah dari mambu, gitu. Maka pekurban memberikan seserah akad dengan panitia. Karena pendapat yang masyhur, meskipun sebagian mengatakan boleh Pak tadi, pendapat yang masyhur adalah harus diserahkan dulu kepada pihak lain untuk dijual kemudian dimanfaatkan, termasuk itu untuk kas masjid boleh itu Pak. Jadi hasil penjualannya untuk fakir miskin atau untuk yayasan, untuk kegiatan masjid boleh itu, tapi harus dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah diserahkan kepada takmir misalnya, diserahkan kepada pondok pesantren misalnya. Setelah diserahkan kulit dikapak-kapaknya terserah dia. Yang penting tidak dijual kemudian dimanfaatkan hasil penjualannya, itu nggak boleh. Termasuk misalnya itu ke daging, dagingnya dimanfaatkan untuk pekurban, nggak boleh. Menjadi tidak dianggap berkurban. Nanti insya Allah detail minggu depan saya terangkan tentang itu. Secara prinsip seperti itu, Pak. Ngaten Mas. Mungkin kagum jalur berita sampai dekat ya. Mati ya. Jazakallahu